Sabar cok. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Radona Barat, NIM 22090049. Di sini saya akan presentasikan tentang materi saya, yaitu perangkat lunak database, perangkat lunak pendidikan, aplikasi perkantoran, dan hardware komputer. Perangkat lunak database. Pengertian database merupakan istilah teknologi jaringan komputer yang memiliki banyak manfaat berupa penyimpanan data dan saling berhubungan dengan perangkat lunak. Seharusnya mengacu sebagai sistem manajemen basis data. Secara umum, database berfungsi sebagai wadah tempat informasi dan data disimpan pada suatu program. Fungsi database yaitu mengelompokkan data dan informasi, mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data, mempermudah proses penyimpanan, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai yang diinput, membantu proses penyimpanan data besar, membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Jenis perangkat lunak database seperti yang kita lihat: Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, dan sebagainya. Lanjut ke perangkat lunak bidang pendidikan. Software pendidikan adalah perangkat lunak komputer dengan tujuan utama mengajar atau belajar mandiri. Manfaat perangkat lunak pendidikan: mengintegrasikan konten multimedia dan memberikan pengguna tingkat interaktivitas yang tinggi. Contoh aplikasi perangkat lunak di pendidikan yaitu EDAPP, Psikologi, Edmodo, Gephi, Crolin, Sublitmos, Pertanyaan, Spring Belajar. Lanjut ke aplikasi perkantoran. Contoh aplikasi perkantoran yaitu aplikasi surat menyurat. Pada aplikasi ini kita menawarkan solusi dalam membantu aktivitas persuratan. Contoh kedua, aplikasi manajemen proyek. Pada aplikasi ini berguna dalam manajemen proyek seperti menggunakan dalam monitor proyek yang tengah perusahaan tangani. Ketiga, aplikasi keuangan. 4, aplikasi dokumen. 5, aplikasi absensi. Lanjut ke perangkat keras. Pengertian dari perangkat keras adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Secara umum, ada dua fungsi utama dari hardware, diantaranya menerima input tertentu, memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Yang kedua, mengolah data atau informasi. Setelah menerima masukan atau input, beberapa hardware memiliki fungsi khusus untuk mengolah dan memproses input tersebut menjadi informasi baru.
Contoh perangkat keras yaitu hardware input device seperti keyboard. Perangkat ini berfungsi untuk membantu pengguna memasukkan simbol angka ke dalam komputer. Dan mouse, perangkat yang berfungsi untuk menggerakkan kursor pada layar komputer. Contoh kedua hardware process device yaitu CPU adalah otak komputer yang mengontrol semua proses kerja pada komputer. VGA merupakan hardware yang berfungsi untuk proses atau mengolah data. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata mohon maaf karena saya masih pemula. Dalek.